Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-146, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini dikatakan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang dipuji. Pastilah. Sepertinya tidak ada manusia yang tidak suka dipuji. Dipuji itu membuat kita gimana gitu ya. Suasana hati seperti apa. Apalagi pujian itu sesuatu yang tulus dalam kehidupan kita. Memang pujian itu juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan pertumbuhan anak pun akan berasa sekali untuk anak-anak yang bertumbuh dengan pujian yang tulus dari orang tuanya, dari orang-orang sekitarnya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, pujilah Tuhan, pemazmur mau katakan bahwa Tuhan juga mau dipuji, bahwa Tuhan juga senang dipuji. Tapi sekali lagi memuji dengan ketulusan, memuji dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dengan pikiran, dengan perkataan, dan seluruh tindakan kehidupan kita hendaklah juga menjadi bagian dari memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan katakan kita memuji Tuhan, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa yang berikut dinyatakan oleh firman Tuhan ini, dinyatakan oleh pemazmur ini, adalah ayat yang pertama dan ayat yang terakhir dimulai dan diakhiri dengan haleluya. Saya bacakan ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu yang terakhir ayat 10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Luar biasa sekali. Pemazmur ingin berbagi, pemazmur ingin mengatakan sukacitanya di dalam memuji Tuhan itu, membiarkan bahwa seluruh kehidupannya, bahkan ketika memulai hari, bahkan ketika memulai kehidupannya, hendaklah di dalam kekuatan memuji Tuhan. Dan di akhir seluruh aktivitasnya, dia juga memuji Tuhan. Bahkan di akhir juga hidupnya, dia selalu memuji Tuhan. Dia ingin mengatakan Alfa hingga Omega, biarlah kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Bukankah itu menjadi pesan kekuatan yang luar biasa ketika firman Tuhan
Pemazmur mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bahkan itu menjadi kekuatan untuk setiap kita. Biarlah nafas yang ada, biarlah jantungmu yang berdetak itu dihargai, diungkapkan dengan sebuah pujian bahwa engkau ada, bahwa hadirmu, kehadiran kita di dunia ini, nafasmu, nafas kita ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah kekuatan firman Tuhan pada saat ini. Pemazmur mau setiap pribadi memuji Tuhan, bahkan bukan hanya setiap pribadi, bahkan setiap yang bernapas hendaklah memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membaca ayat yang kedua, pastilah kita langsung ingat lirik lagu itu ya. Ya Tuhanku, aku hendak memuji namamu. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu selagi ku ada. Ya, dan itu harusnya menjadi setiap pribadi, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa aku ada, engkau ada, untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu selama kehidupan kita, selama kita hidup. Bahkan pemazmur itu, ayat yang kedua mengatakan, setiap hari, setiap saat, bahkan selagi kita ada. Dan biarlah itu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan haruslah itu menjadi sebuah natural kehidupan orang percaya di dalam kehidupan kita, bahwa kita ada sekali lagi untuk bermazmur dan memuji Tuhan. Bermazmur, memuji, dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan ini semakin luar biasa. Kenapa dikatakan semakin luar biasa? Karena seorang Daud mampu mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Daud itu seorang raja. Daud itu golongan bangsawan. Tapi dia mampu untuk mengungkapkan bahwa walaupun dia raja, dia mau bukan dia yang dipuji, bukan dia yang disembah. Dan hal yang kedua, dia mau katakan bahwa seorang raja pun, seorang penguasa pun, seorang yang hebat pun di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya. Sebab apa yang ada pada dia itu adalah anugerah Tuhan semata. Maka meskipun dia punya jabatan, punya kehebatan, punya kuasa di bumi ini, punya tata di bumi ini, kekuatannya tetaplah harus memuji dan memuliakan Tuhan. Daud tidak justru menggeser seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang membuat dirinya menjadi Tuhan. Kita mengingat kisah Hitler. Kita mengingat ungkapan seorang penyanyi legendaris yang mengatakan dia adalah Tuhan, dia yang patut dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan ini. Akhirnya kita tahu akhir dari kehidupan. Sebab memang benar, bahkan seorang raja pun, seorang bangsawan pun tidak layak untuk dipercayai, tidak layak dipercayai dalam hal seperti bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Memang bahasa Indonesia tidak begitu kuat menghadirkan sebuah perbedaan kata percaya seperti apa yang diungkapkan oleh sahabat kita yang berbahasa Inggris antara trust dan believe itu seperti kita percaya kepada Tuhan, dan trust itu sering digunakan antara sesama manusia. Tapi firman Tuhan, Daud ingin mengatakan bahwa kalaupun kita ingin percaya, ingin memuji, ingin memuliakan, hanya Allah lain layak dipuji, disembah, dimuliakan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Firman Tuhan di ayat yang ketiga mengatakan, sebab anak manusia itu, bangsawan sekalipun, raja sekalipun, itu tidak bisa memberikan keselamatan. Itu kata kuncinya. Raja sekalipun, bangsawan sekalipun, penguasa sekalipun di dunia ini tidak bisa memberikan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada pada Allah, hanya ada pada Yesus kita
Yesus yang memberikan keselamatan, Yesus yang menghadirkan keselamatan, bahkan Yesuslah keselamatan itu sendiri. Maka sekali lagi, pemazmur mengajak kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan bermazmur bagi Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan hal luar biasa, lebih dan lebih lagi dikatakan, apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ini ingin mengatakan, seperti apa dogma kita? Oh, kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kita mampu berharap kepada manusia? Lalu bagaimana kita memuliakan manusia kalau hidupnya hanya seperti dedaunan, seperti tumbuhan, seperti kembang yang hari ini mekar, lalu besok atau sore nanti dia sudah layu. Tidak sepantasnya kita memuliakan, memuji, dan bermazmur untuknya. Tapi bermazmurlah, memujilah, muliakanlah Allahmu, kekekalan itu, keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Daud, pemazmur, memberikan kekuatan lebih dan lebih lagi. Daud berbagi imannya, Daud men-share keberadaannya. Daud berbagi tentang pengalamannya yang memiliki Tuhan, seperti Yesusmu, seperti Allahmu. Dikatakan apa? Orang yang selalu memuji, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dia pasti berbahagia. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Sebab harapanmu tidak akan kosong, harapanmu tidak akan hampa, harapanmu akan menjadi kuat dan kekuatan di tengah-tengah kehidupanmu. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang lapar, yang membebaskan orang yang terkurung, yang membukakan mata orang buta, yang menegakkan orang yang terkutuk, yang mengasihi orang-orang benar, menjaga orang asing, menjaga anak yatim dan janda. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Kita punya Allah seperti itu. Allahmu, Tuhanmu, yang menjadikan langit dan bumi ini, yang menjadikan segala isinya, yang peduli dan selalu memperhatikan kehidupan kita, yang mengasihi kita, bahkan menghadirkan mujizat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu memelihara, Tuhan yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Maka semakin layaklah dan seharusnya lah kita memuji Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Lalu semakin dalam lagi firman Tuhan ini dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Apa yang mau dinyatakan oleh Daud di sana? Tidak lain adalah dia mengatakan kepada dirinya terlebih dahulu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mau katakan bagi kita, biarlah kita terlebih dahulu menjadi pribadi yang memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kekuatan seorang Daud. Dia mampu mengatakan kepada dirinya, sebab itulah yang menjadi kekuatan kita memuji Tuhan. Semakin kita mengenal diri kita, maka semakin lebih luar biasalah pujian kita kepada Tuhan. Makanya harus dimulai dari diri sendiri. Kalau diri kita sendiri mampu untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau jiwamu mampu memuji Tuhan di dalam kehidupanmu, maka sempurnalah sukacitamu. Maka itu menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupanmu. Sebab tidak dimungkinkan kita mengatakan kepada orang lain, pujilah Tuhan, tapi kita tidak pernah memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka mulailah dari diri sendiri. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, jalan orang fasik dibengkokkannya. Orang yang tidak mampu memuji, memuliakan Tuhan,
Orang yang selalu meniadakan Tuhan dan tidak mampu memuji muliakan Tuhan dalam kehidupannya, orang fasik, jalannya pasti akan dipatahkan, jalannya pasti akan dibengkokkan. Maka saudaraku, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah muliakan Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Firman Tuhan semakin menegaskan, untuk selama-lamanya Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Firman Tuhan saat ini dengan tema mengasihi tanah bumi ini dengan segala isinya. Mengasihi bumi dan segala isinya, mengasihi tanah dengan segala isinya adalah dengan mampu untuk mengelolanya dengan baik. Pribadi yang mengatakan memuji Tuhan, pribadi yang jiwanya memuji Tuhan di dalam kehidupan ini, pasti akan mengelola, pasti akan menggunakan bumi ini, tanah ini dengan baik. Pasti mengasihi sekitar kehidupannya di dalam kehidupan kita. Sebab wujud kasih kita, wujud kita memuji Tuhan terlihat nyata dari bagaimana kita mengelola kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu apa yang kedua yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini? Selagi nafasmu ada, pujilah Tuhan. Selagi detak jantungmu masih berdetak, pujilah Tuhan. Dan pujilah Dia dari awal hingga akhir kehidupanmu. Haleluya. Lalu apa yang ketiga? Ingatlah, kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka jangan pernah menyombongkan diri. Maka yang terbaik, bersahabatlah dengan tanah. Dan ingat satu hal, Tuhan tidak menciptakan tanah lagi. Maka hargailah tanah yang Tuhan berikan. Maka hargailah, kasihilah tanah yang ada di sekitar kehidupan. Kelolalah dan cintailah itu dengan baik. Saya teringat, tanggal 7 ini adalah minggu seksi Bapa di GKPS atau mungkin di gereja lain juga. Hai Bapak-Bapak dan kita Bapak, jadilah Bapa yang selalu memuji Tuhan. Managelah waktumu dengan baik. Berikanlah waktumu yang terbaik untuk memuji Tuhan. Jangan sibuk dengan dunia ini selalu. Bahkan tanpa memberi waktu sedikit pun untuk memuji Tuhan dalam hidupmu. Ingat, anak-anakmu, keluargamu akan melihat bagaimana engkau memuji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan jangan bermimpi punya anak yang memuji Tuhan kalau engkau sendiri pun tidak pernah dia lihat memuji Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat kami untuk mengasihi bumi ini dengan segala isinya. Dan biarlah nafas kami, detak jantung kami hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona ini. Amin.